Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sejawat perawat seluruh Indonesia. Semangat dalam merawat negeri. Kami dari mahasiswa program studi Magister Ilmu Keperawatan, Peminatan Keperawatan Komunitas FIKUI dalam bimbingan Bapak Agus Setiawan, kami dari kelompok 5, saya Sutrisno dan rekan saya Syamika Baridwan serta Fesdiana. Pada hari ini kami akan meluncurkan program yang namanya Gertak Cinta. Wow, apakah Gertak Cinta itu? Namanya unik ya, saudara ya. Nanti kami akan menjelaskan apakah program Gertak Cinta itu. Yang pastinya program ini akan kami laksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, kami akan lanjutkan. Ini tujuan dari presentasi kami pada hari ini akan mengupas latar belakang masalah, konsep program Gertak Cinta dan juga proses kemitraan dalam pengembangan program. Latar belakang masalah, kita lihat teman-teman semua ya, bahwasanya dalam status report on NCDs WHO menjelaskan bahwa hipertensi merupakan penyakit PTM peringkat pertama yang terjadi di dunia, dan angkanya semakin lama semakin meningkat. Kita lihat data sekarang 9,4 juta orang menderita hipertensi, tidak sedikit dari mereka berujung kematian. Kita lihat di Indonesia, prevalensi penyakit tidak menular penyebab kematian di Indonesia itu hipertensi masih menduduki peringkat yang unggulan. Waduh, dari tahun ke tahun terus meningkat. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini kematian, wow, sebanyak 427.000 kematian yang terjadi gara-gara hipertensi. Jika masalah ini tidak ditangani, apa yang akan terjadi berapa belas tahun yang akan datang ya? Kita lihat di sini, provinsi tertinggi diduduki oleh Kalimantan Selatan, yaitu 44,1% dari total hipertensi di Indonesia ya. Dan kami mengidentifikasi bahwasanya kabupaten yang tertinggi hipertensinya itu Hulu Sungai Tengah. Maka hal ini kami dari keperawatan komunitas berpikir, jika tidak ditangani segera, dilakukan upaya-upaya dalam hal keperawatan, maka akan merusak kesehatan, derajat kesehatan yang ada di masyarakat, khususnya di masyarakat Hulu Sungai Tengah, jika masalah ini dibiarkan. Jadi itu kami berinovasi yang membentuk program berbasis kemitraan. Nah, konsep program Gertak Cinta ini merupakan akronim dari gerakan serentak cegah hipertensi kita sebagai upaya peningkatan kualitas hidup pasien hipertensi melalui upaya pemberdayaan komunitas berbasis kemitraan. Adapun tujuan dari program kami, yang pertama meningkatkan pengetahuan kader tentang hipertensi dan pemantauan minum obat anti hipertensi melalui kartu kontrol. Yang selanjutnya meningkatkan keterampilan kader untuk melakukan screening tekanan darah dan PMO hipertensi. Selanjutnya meningkatkan pengetahuan penderita penyakit hipertensi terkait konsep hipertensi itu sendiri, meningkatkan kesadaran penderita hipertensi untuk mengukur tekanan darah secara rutin, dan selanjutnya yang terakhir meningkatkan kesadaran penderita untuk terus minum obat anti hipertensi secara rutin. Nah, pemberdayaan komunitas berbasis kemitraan, partisipasi anggota masyarakat apa sih ya? Jadi saya akan sharing pemberdayaan komunitas itu apa. Ternyata partisipasi anggota masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi masalah, solusi, dan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemitraan, apa saja kemitraan? Jadi kemitraan itu merupakan upaya kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kesimpulannya adalah pemberdayaan komunitas berbasis kemitraan merupakan upaya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi masalah, solusi, dan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Upaya kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Wah. Selanjutnya pemberdayaan komunitas berbasis kemitraan menurut Leverage 2016 ada beberapa aspek pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada community participation, ada problem assessment capacities, dan program management. Yang pertama adalah community participation, ini melibatkan peran aktif dari anggota masyarakat dalam menangani masalah masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada problem assessment capacities, yaitu terkait dengan keterampilan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, solusi, dan tindakan untuk menyelesaikan masalah mereka tersendiri. Dan juga ada program manajemen, yaitu program yang mengacu pada kapasitas masyarakat untuk mengelola program intervensinya secara independen ya, dan dari agen internal. Dari
program intervensi secara mandiri dari mereka sendiri dan dari pihak luar yang pastinya. Framework dalam Partnership for Community Development, ya, ada, lihat teman-teman semua di sini ada serangkaian, ya, ada 3 tahap sebelum melangkah ke tahap pertama, ya. Maka perlu diperhatikan mengenal lingkungan yang melibatkan klarifikasi besar masalah, mengeksplorasi pengaruh lingkungan dan penetapan anggota. Kita lihat step pertama itu menegosiasi dan klarifikasi masalah. Apa sih masalahnya? Kita negosiasi dan klarifikasi. Tahap kedua, ya, ini adalah penetapan alur membangun kepercayaan dan pemberdayaan. Step 3 ataupun tahap ketiga itu mengembangkan struktur organisasi dan manajemen fungsional. Kemudian selanjutnya adalah penilaian. Bagaimana dampak terhadap lingkungan, di mana kemitraan mengevaluasi hasilnya sendiri, ya, program hasil dari program itu sendiri. Evidence base-nya kita lihat di sini ada 3 evidence base ataupun penelitian yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Kenapa penting, ya? Karena menurut penelitian pemberdayaan masyarakat ini yang melibatkan kader kesehatan terbukti efektif mencegah terjadinya komplikasi dari hipertensi dari penyakit tersebut. Selanjutnya ada kader kesehatan mampu secara aktif. Jadi kader ini diaktifkan untuk menyaring faktor risiko kardiovaskuler, menurunkan tekanan darah sistolik dan menurunkan glukosa, sehingga untuk memperbaiki status kesehatan masyarakat tersebut, ya. Selanjutnya ada kader kesehatan, yaitu memainkan peran penting untuk sebagai penjaga gerbang perawatan kesehatan komunitas. Jadi penting sekali untuk kader-kader ini diberdayakan, ya. Sektor yang terkait ada 3. Yang pertama adalah keluarga, selanjutnya ada pemberdayaan kader, dan yang pastinya ada Puskesmas selaku pemegang program ataupun pemegang tanggung jawab di kesehatan masyarakat wilayah binaan tersebut. Peran keperawatan komunitas. Nah, jadi kita selaku peran keperawatan komunitas memiliki beberapa peran. Yang pertama, edukator ataupun pendidik melalui upaya transfer of knowledge terkait mengenai hipertensi kepada para penderita, kepada kader masyarakat. Selanjutnya advokator. Advokator ini perannya itu mengadvokasi klien, individu, keluarga, kelompok atau komunitas. Selanjutnya kolaborator. Nah, inilah peran perawat itu sebagai kolaborator, itu bekerja sama dengan beberapa pihak untuk untuk mencapai tujuan bersama, yaitu status kesehatan, dalam hal ini menekan angka kejadian hipertensi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan bekerja sama secara lintas sektor. Dan selanjutnya konselor dengan cara directive counseling kepada penderita atau keluarga terkait untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang dihadapi, baik masalah fisik maupun psikologis, khususnya di sini dalam hal keperawatan komunitas, yaitu asuhan keperawatan keluarga. Yang pastinya kita di sini merupakan konselor untuk penderita-penderita dengan hipertensi. Proses membangun mitra. Jadi ada proses mengembangkan dalam mitra, ada mengenal yang pertama ada mengenali masalah dan kemitraan, negosiasi dan klarifikasi, penetapan tujuan dan membangun sebuah kepercayaan, menetapkan struktur organisasi dan operasional kegiatan, serta adanya penilaian yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini, yang pertama, hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling utama dan penyebab kematian di dunia, sehingga perlu menjadi perhatian untuk pencegahan maupun pengelolaan dari hipertensi bagi penderita hipertensi. Selanjutnya, pencegahan dan pengendalian hipertensi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya ialah melalui pemberdayaan komunitas berbasis kemitraan. Program yang ditawarkan oleh kami adalah program Gertak Cinta, yaitu gerakan serentak cegah hipertensi kita untuk meningkatkan kualitas hidup penderita hipertensi. Selanjutnya, berbagai penelitian yang dilakukan dalam pengendalian hipertensi melalui pemberdayaan komunitas yang efektif untuk mengontrol penyakit hipertensi di komunitas. Tahapan-tahapan dalam membangun kemitraan untuk melaksanakan program Gertak Cinta ini adalah, yang pertama, kami mengidentifikasi masalah dan juga kebutuhan. Selanjutnya, melalui proses negosiasi, lobbying, dan juga penetapan tujuan, serta membangun kepercayaan, pelaksanaan kegiatan, serta yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi.
terkait evaluasi program yang telah kita jalankan, apakah efektif, apakah berhasil, dan apakah perlu ada peningkatan. Selanjutnya, yang terakhir adalah program Gertak Cinta. Ini merupakan program gerakan serentak cegah hipertensi kita melalui upaya pemberdayaan komunitas berbasis kemitraan yang akan diimplementasikan oleh penulis, khususnya kelompok kami adalah salah satunya dengan kegiatan inovatif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien hipertensi. Ayo cegah hipertensi, ayo sehatkan negeri ini. Bersama-sama kita bersama dalam pemberdayakan hipertensi jauh lebih takut daripada penyakit lain. Ya jelas dong, karena hipertensi ini merupakan penyakit yang tidak menular, yang tidak ada tanda dan gejala khas. Maka dari itu sangat berbahaya, dapat meningkatkan penyakit-penyakit seperti kardiovaskuler, penyakit-penyakit stroke, penyakit-penyakit ginjal. Maka dari itu kita bersama mencegah hipertensi. Baik ya, terima kasih telah mendengarkan presentasi, juga menonton presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Untuk teman-teman ingin mendapatkan referensi ataupun mencari referensi terkait presentasi pada hari ini, ada beberapa rujukan bisa menjadi referensi teman-teman semua terkait dengan hipertensi ya. Saya Sutrisno, selamat pagi dan tetap semangat dalam merawat negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.